Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dengan Rabu Abu, kita saat ini sudah memasuki masa Raya Paskah tahun 2022. Dan saat ini kita bersama akan melaksanakan persekutuan doa yang pertama. Saya, Diaken Abraham Wicaksono, yang akan membimbing dan memandu di dalam jalannya persekutuan doa kita pada malam hari ini. Marilah sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Sebagai nyanyian pembuka, kita akan bersama pujikan dari Kidung Jemaat 362, bait pertama dan bait kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Memasuki votum dan salam, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai pujian di dalam mengantar firman, bersama kita akan menyanyikan kembali dari Kidung Jemaat 362, kita nyanyikan bait yang ketiga, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dalam doaku
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Saat ini ya Bapak, kami merendahkan diri kami untuk menyiapkan hati siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami ya Tuhan, agar mampukan kami untuk bisa menyerap setiap firman Tuhan yang boleh kami terima. Firman Tuhan tersebut kami resapi dan terlebih ya Tuhan, boleh kami wujud nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan firman saat ini diberi judul Mengikut Jejak-Mu. Dengan bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan ayat ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyertai dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita membaca perikop bacaan tadi, kita bisa melihat suatu kisah tokoh yang bernama Stefanus. Jadi Stefanus ini adalah satu dari 7 tokoh yang diutus Tuhan untuk mengajarkan atau mengabarkan Injil. Apa yang dilakukan Stefanus adalah menolong orang-orang yang tersisihkan. Kalau dalam hal ini bisa dikatakan kaum marginal begitu ya, seperti para janda, anak-anak yatim, dan pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi apa yang dilakukan Stefanus adalah sepenuhnya adalah misi sosial. Stefanus dalam melakukan tugasnya selalu mengedepankan nilai-nilai iman, cinta, dan kegigihan. Jadi Stefanus ini adalah tokoh yang betul-betul mengedepankan ajaran-ajaran Kristus di dalam kehidupan berjemaat dan bergereja. Namun di dalam proses yang dijalankan, di dalam proses untuk mengabarkan Injil, ternyata banyak sekali pihak-pihak yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Stefanus. Jadi kita bisa melihat di situ banyak sekali yang menghujat, bahkan ya Stefanus dianggap menista agama Yahudi, sehingga yang pada akhirnya menyebabkan Stefanus ini diseret ke mahkamah agama untuk diadili. Sebetulnya Stefanus pada awalnya bisa untuk menangkis serangan-serangan tersebut, namun dengan bertubi-tubi serangan yang dia dapatkan, ya sehingga pada akhirnya Stefanus tidak mampu untuk bisa menanggung beban yang diterima. Sehingga pada akhir kisah proses perjalanannya kita bisa sama-sama tahu Stefanus akhirnya mati dengan kondisi yang bisa dikatakan sangat mengenaskan begitu. Namun di sini ada kisah yang menarik yang bisa kita cermati. Pada saat Stefanus menuju proses kematiannya, dia tetap senantiasa menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Menjelang kematiannya ada 2 kalimat yang terucap. Dalam ayat 59 saya bacakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan berikutnya pada ayat 60, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Jadi Stefanus terus bersuara lantang, sehingga kita bisa sama-sama tahu Stefanus disebut mati martir karena pengakuan imannya yang terus-menerus kepada Yesus Kristus. Dan sepertinya hal inilah yang menjadi salah satu dasar, ya kita juga tahu, sama-sama tahu, tokoh yang bernama Saulus. Jadi Saulus adalah seorang tokoh yang
sangat membenci pengikut Tuhan, bahkan setiap ada pengikut Tuhan pasti merasa disingkirkan dan akan dibunuh, seperti itu. Dan ininya yang mendasari Saulus untuk bertobat, untuk menerima pertobatan, menerima jamahan dari Kristus, sehingga Saulus memilih untuk mengikut jejak dari yang dilakukan oleh Stefanus, yaitu dengan menjadi pengikut Kristus. Paulus akhirnya memilih untuk bertransformasi atau mengubah diri mengikuti jejak Stefanus, menjadi pengikut Allah yang sejati dan menjadi tokoh yang cukup sentral di dalam perkembangan kekristenan di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, jika kita merelevansikan gitu ya, mengaitkan dengan judul bacaan kita tadi, mengikuti jejaknya. Sebetulnya apa sih yang mau kita cermati begitu? Ternyata ada suatu kenyataan yang mana diungkapkan oleh Bapak Gereja bernama Thomas A. Kempis, bahwa sesungguhnya adalah kondisi saat ini banyak orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus namun tidak mau menderita bersamanya. Banyak sekali orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus namun tidak mau menderita bersamanya. Di dalam kehidupan kita saat ini pun kita juga pasti merasa, kita kadang merasa, kita sangat mengenalkan Yesus sebagai juru selamat. Kita mengakui kuasanya, kita mengakui mukjizatnya, kita mengakui segala apa yang sudah Yesus berikan dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya, jangankan untuk mengikut, bahkan menanggung sedikit derita pun terkadang kita merasa kalau Yesus Tuhan tidak bersama dengan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mengikut Kristus berarti ketetapan hati kita untuk senantiasa punya komitmen yang kuat, memegang teguh iman kita. Dengan usaha yang terus-menerus tanpa henti, dengan segala kepahitan yang terus kita hadapi, untuk kita selalu siap menanggung apa? Menanggung resiko yang akan kita terima. Dan resikonya tentu saja adalah memanggul atau memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Seperti kegigihan yang dilakukan oleh Stefanus dan senantiasa semangat yang ditunjukkan memang tidak mudah untuk bisa kita lakukan. Namun mengikuti jejaknya berarti berusaha untuk terus berjalan bersamanya, meneladani kasihnya, mengasihinya, dan semakin serupa dengannya. Selamat menghayati jejak Kristus di masa raya Paskah ini, semoga kita dimampukan untuk senantiasa berjalan bersamanya menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita untuk meresapi dan merespon firman Tuhan. Saat teduh dipersilahkan. Sebagai nyanyian penutup, mari kita akan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 375. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Saya mau ikut Yesus.
bersama kita akan berdoa. Mari saya hantarkan. Ya Yesus, dalam setiap kehidupan kami menyadari bahwa mengikuti jejak-Mu bukanlah perkara yang mudah. Bahkan sungguh merupakan suatu hal yang mustahil untuk kami lakukan. Namun ya Yesus, pada saat ini kami boleh belajar dari kisah perjalanan tokoh yang bernama Stefanus, di mana dengan semangatnya, dengan iman, keteguhan, serta kegigihannya, Stefanus mampu untuk senantiasa tetap kuat menyuarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami senantiasa taat dan setia memegang teguh janji firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Dan ajarkan kepada kami ya Tuhan, agar kami senantiasa boleh memiliki komitmen yang kuat untuk memegang teguh iman kami dengan usaha yang terus-menerus, konsistensi kami ya Tuhan, agar kami senantiasa melakukan setiap ajaran yang Engkau berikan kepada kami. Dan tentu saja kami siap menanggung segala risiko yang kami hadapi dengan siap untuk memanggul salib bersama-Mu. Mampukan kami agar dalam setiap perkataan kami, perbuatan kami, pemikiran kami, itu semua hanya mencerminkan atas kehendak Engkau sajalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga layakkan kami ya Tuhan senantiasa untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya Tuhan, kami mohon ampun apabila di dalam kami menyampaikan firman-Mu saat ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hadirat. Dan senantiasa kami boleh mewujud nyatakan kehidupan kami hanya berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan doa yang pertama kita saat ini telah selesai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa kita minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.